Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi di Eldor Channel. Pagi ini kita akan membicarakan masalah tradisi kebersihan yang dilakukan oleh supporter sepak bola Jepang di arena Piala Dunia di Qatar. Ini pertunjukan gerakan kebersihan supporter Jepang ini sebenarnya sangat menarik, tapi sayang tidak banyak yang membahas. Ini saya kira sangat penting untuk kita introspeksi terhadap sikap kita terhadap kebersihan di negara kita atau di kalangan masyarakat kita. Padahal kita memiliki, khususnya umat Islam, memiliki dalil yang sangat familiar di kalangan umat Islam, terutama kalangan santri, yaitu an-nadhofatu minal iman, bahwa kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Tapi itu hanya sebatas pengetahuan. Di dalam dunia pendidikan kita kenal hanya ada di ranah kognitif, tapi tidak dikembangkan di ranah afektif, juga di ranah psikomotorik. Nah, saya sebenarnya nggak tahu persis apa sebenarnya di ranah kognitif masyarakat Jepang terhadap kebersihan. Nah, tapi di ranah afektifnya mereka mensosialisasikan kebersihan itu dari tingkat TK, taman kanak-kanak. Profesor Asip, seorang konsultan yang konon kalau nggak salah konsultan Presiden Soeharto. Kemudian pada waktu saya ketemu beliau adalah konsultan di Kementerian Agama. Dia bercerita waktu beliau kuliah di Jepang, dia kaget melihat ada anak TK sedang jalan pulang dari sekolah, melihat ada tisu di jalan, dia pungut, kemudian dia masukkan ke dalam tas. Profesor Asip sempat menanyakan kenapa seperti itu, bahkan sampai akhirnya menanyakan apa cita-cita adik gitu. Ditanya seperti itu. Nah, ternyata cita-cita anak ini menjadi tenaga kebersihan. Nah, kalau di Indonesia disebut tenaga pembersihan sampah ya. Nah, tapi karena di negara maju itu tenaga kebersihan itu tidak bersentuhan langsung dengan sampah yang kotor. Semuanya dilakukan dengan alat-alat yang canggih sehingga petugas kebersihan ini tidak bersentuhan dengan alat-alat kotor, sehingga si anak ini karena di ranah afektif telah ditanamkan nilai kebersihan, maka dia akan bercita-cita menjadi petugas kebersihan ini. Dia merasa sebagai pahlawan kebersihan. Jadi memang tampilannya tidak kotor seperti tenaga kebersihan di Indonesia. Sehingga itu membuat kaget Profesor Asip. Jadi meskipun Profesor Asip ini bercerita kepada saya bukan konteksnya dengan budaya kebersihan di Jepang, dan juga bukan di dalam dunia pendidikan sebagai ranah afektif yang ditanamkan kepada anak sejak dini, itu bukan. Tapi ini berkaitan dengan
gerakan kebersihan yang dilakukan oleh supporter sepak bola Jepang di arena Piala Dunia di Qatar, ini saya melihat kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, sementara di Indonesia yang punya dalil an-nadhofatu minal iman tidak terjadi seperti itu. Bahkan saya pernah melihat seorang kiai marah-marah kepada santrinya yang nulis di tembok kamarnya itu pakai cat an-nadhofatu minal iman, dan tulisannya itu bukan menggunakan hot yang baik, tapi justru menggunakan hot yang jelek, dan sehingga tidak menambah keindahan kamar itu. Jadi tulisan an-nadhofatu minal iman itu sendiri membuat kotor tembok itu, dan juga ini tidak kemudian juga tidak membudaya gitu dalil an-nadhofatu minal iman. Nah, jadi di Jepang itu kenapa bisa terjadi adanya gerakan kebersihan seperti itu, karena di ranah afektif sudah ditanamkan sejak SD. Sejak TK, sejak dini. Nah, terus kemudian di samping ranah afektif ditanamkan nilai, kemudian juga di ranah psikomotorik membuat anak ini ada dorongan untuk melakukan tindakan, melakukan kebersihan, memungut tisu di jalan, dimasukkan ke dalam tas, kemudian ketika ketemu dengan tong sampah dia buang ke sampah gitu. Nah, jadi inilah kegagalan pendidikan di negara kita, karena hanya di ranah kognitif aja. Masalah kebersihan an-nadhofatu minal iman cuma di ranah kognitif aja. Nah, pendidikan tentang moral yang lain, misalnya sikap perilaku korupsi para pejabat. Nah, ini juga saya kira di ranah kognitif mereka tahu bahwa korupsi itu jelek. Bagi yang beragama Islam ya tahu bahwa korupsi itu haram, tapi itu hanya di ranah kognitif aja. Nah, di ranah afektifnya tidak ditekankan. Nah, bagaimana korupsi itu, apa akibatnya, itu tidak ditanamkan di hati anak-anak sejak SD. Nah, justru yang sering terjadi gini, atau saya pernah punya pengalaman naik angkot bersama anak, dan anak ini bersama orang tuanya, dua orang tuanya. Nah, suatu ketika angkot ini berhenti di dekat rambu-rambu larangan berhenti, S yang dicoret itu. Nah, terus kemudian anak ini bilang ke orang tuanya, lah ini kan nggak boleh berhenti. Rupa-rupanya sebenarnya di anak ini ketika sekolah barangkali di pramuka itu sudah ditanamkan, ditekankan di ranah afektifnya bahwa di tempat seperti itu, di tempat letter S dicoret tadi, ini nggak boleh berhenti gitu. Tapi justru oleh orang tuanya seperti dihardik gitu, itu udah biasa gitu. Jadi ketika ada penanaman kejiwaan terhadap pengetahuan kognitif bahwa di dekat letter S itu tidak boleh parkir, tidak boleh berhenti, tapi ketika anak ini ada gejolak memprotes sikap supir yang seperti itu, bapaknya malah menganggap udah biarin, itu sudah biasa gitu. Nah, sehingga justru ini ya sebenarnya barangkali di pramuka sudah di ranah kognitifnya sudah ditanamkan ke anak, tapi justru keluarga nggak mendukung. Nah, demikian juga masalah korupsi. Korupsi ini di ranah kognitif saya kira semua orang tahu bahwa korupsi itu nggak baik.
di kalangan umat Islam tahu korupsi itu haram. Tapi ironisnya pejabat-pejabat yang beragama Islam juga korupsi. Ini kegagalan dalam dunia pendidikan. Maka seharusnya ya pendidikan kita itu tidak hanya memberikan pengetahuan secara kognitif, hal-hal itu haram, hal-hal itu nggak baik, tapi juga di ranah afektifnya itu ditanamkan nilai. Kalau nilai baik ya ditanamkan nilai baik, kalau nilai jelek ya ditanamkan itu nilai jelek. Sehingga di ranah psikomotoriknya, kalau di ranah efektifnya nilainya baik, maka di ranah psikomotoriknya anak diberi dorongan untuk melakukan sesuai dengan kejiwaan dia, nilai yang sudah tertanam di jiwa dia. Jadi terhadap sampah ya mereka terdorong untuk membuang sampah, melakukan pembersihan. Di tingkat terhadap tindakan korupsi ya di ranah afektifnya ditanamkan nilai bahwa korupsi itu jelek, berakibat menyengsarakan rakyat, berakibat rakyat menjadi miskin, menjadi menderita, itu ditanamkan. Kemudian di ranah psikomotoriknya ini ditekankan supaya mereka tidak melakukan, bahkan melakukan pemberantasan. Nah, sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Ya kalau bupati tidak melakukan korupsi, kemudian juga melakukan pemberantasan di wilayah kekuasaannya. Gubernur lebih meningkat lagi, tidak korupsi dan juga melakukan penindakan pemberantasan korupsi di tingkat wilayah kekuasaannya. Kemudian presiden tidak melakukan korupsi, juga melakukan penindakan pemberantasan korupsi di wilayahnya secara nasional. Jadi itulah kegagalan pendidikan kita, hanya memberikan pengetahuan di ranah kognitif tapi tidak di ranah afektif, apalagi memberikan dorongan untuk melakukan atau tidak melakukan di ranah psikomotoriknya. Jadi itu barangkali mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.